Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham auto yang saya sudah pernah bahas per tanggal 15 Maret 2024 ya. Dan hari ini harganya 2.300 atau naik sekitar 3% dari terakhir saya membahas video Astra Auto Parts ini atau anak usahanya Astra International. Nah, di video kali ini kita akan mengupdate yang pertama kinerja harga sahamnya, fundamentalnya untuk kuartal 2 2024, seasonality per bulan September ini. Kemudian secara bandaramologi kita juga akan update setahun terakhir dari video ini dibuat kembali. Kemudian dari technical kita akan update pola technical sebelumnya dan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Oke, ini listing di bursa tahun 98 dengan IPO price-nya 575, stock split 1 kali. Jadi kalau teman-teman pegang saham ini sejak IPO dan belum dijual, mestinya sedang floating profit 1900%, ini belum termasuk dividen. Nah, untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir kita lihat ya, masih negatif teman-teman, masih negatif 45%. Ya, 5 tahun terakhir memang naik cukup signifikan, karena terendahnya 5 tahun terakhir pernah di 620. Ya, kemudian 1 tahun terakhir masih negatif. Nah, 6 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini naik teman-teman ya, karena pernah turun juga. Nanti kita akan bahas di technical. Ya, untuk tahun ini sendiri di 2024 masih negatif 2,54% ya. Nah, ini profil company-nya ya, Astra Auto Parts, dia komponen otomotif, anak usahanya Astra International. Nanti kita akan bahas juga. Nah, ini adalah petanya teman-teman ya, atau posisi dari auto tersendiri teman-teman, Astra Auto Parts. Jadi Astra International grupnya kan banyak teman-teman ya. Dan sektor otomotif ini menjadi salah satu sektor yang menyumbang cukup besar pendapatan terhadap induknya, yaitu Astra International ya. Jadi secara pendapatan nanti saya juga akan bahas Astra International ya. Secara pendapatan itu otomotif, sektor otomotif menyumbang 40%. Meskipun secara pendapatan menyumbang 40% ke induknya, tapi ternyata labanya bukan yang tertinggi ya. Dia menyumbang laba hanya 19,5%. Ya, yang paling tertinggi kan ada di sini teman ya, UNTR yang saya sudah pernah bahas di video yang sebelumnya. Nah, Astra Auto Parts ini dia masuknya ke sini teman ya. Jadi dibagi lagi otomotif ini ada 4 ya. Astra Motor 1 yang roda 2, roda 4, ada yang roda 4 yang ketiga. Ya, ini ada mereknya beda ya. Nah, ini masuk ke yang motor 4 yaitu komponen teman-teman ya. Jadi otomotif ini menyumbang 40%. Nah, saya nggak ngerti ini menyumbang berapa persen ke dibandingkan 4 yang lainnya ya. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa lumayan besar juga ini penyumbang ke induknya, yaitu Astra International. Nah, Astra Auto Parts ini apa sih? Dia sendiri punya induk dan terbagi banyak divisi. Ini pun juga perusahaannya sangat banyak sekali ya, karena dia ada 49 pabrik atau 49 perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang komponen. Ya, dan dia ada 5 perusahaan yang melakukan perdagangan atau menjual barang yang sudah diproduksi ini. Ya, ini portofolio produknya ada ya semua komponen kendaraan roda 4, truk ya, kemudian mau roda 2 juga. Ya, untuk jumlah karyawannya ini turun nonton ya. Ini update per September 2023 ya, terakhir per Juni. Itu kalau nggak salah saya lihat dulu karyawannya berkurang sekitar 4% ya, jadi 30.730 karyawan saja. Ya, jadi ini secara portofolio atau bisnisnya, jadi teman-teman mesti pahami bisnisnya dulu ya. Dia memproduksi komponen-komponen untuk kendaraan yang ada di yang dijual di Indonesia lah ya. Kemudian dia juga memperjualbelikannya, ada toko retailnya juga. Ya, dan untuk EV ya, EV ini juga kalau saya perhatikan di dokumen public expose-nya itu Astra Auto Parts ini juga akan mensuplai komponen-komponen mobil listrik ya. Jadi mobil listrik ternyata bukan ancaman buat perusahaan ini ya teman-teman. Justru ini akan menjadi peluang baru ya, membuka peluang baru ya, karena komponen-komponennya juga dia mensupport. Kemudian
Ini tadi teman-teman ya, untuk bisnisnya tadi ada bisnis manufaktur ya, kemudian ada bisnis perdagangan ya, jual, memproduksi dan menjual teman-teman ya. Nah, selain itu dia juga ada Astra Auto Shop ya, ini platform e-commerce. Kemudian ada Astra Auto Service juga ya. Ini pada saat per September 2023 ada 10 outlet, saat ini ada 14 outlet, 16 ya. Astra Auto Service itu ada 16 outlet ya. Untuk update per ini saya nggak update di PPTE, tapi saya sebutkan saja. Kemudian ini ya Astra Auto Power ya, dimana ini dia bekerja sama dengan PLN untuk apa? Untuk menyediakan charging station teman-teman ya, untuk EV, untuk mobil, untuk motor. Dia menyediakan charging station ya, dan per September 2023 dia ada 14 stasiun, ada 14 titik. Nah, sekarang per Juni, per kuartal 2 itu sudah mencapai 29. Jadi ini sudah terus bertambah ya. Astra Auto Power di mana nih ya, ini mestinya mendukung ya, mendukung pemerintah untuk melakukan transisi ya dari autonya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat dari pendapatannya, dia dapat uangnya tadi paling banyak dari penjualan barang teman-teman, karena ya dia memproduksi dan menjual barangnya. Kemudian untuk pihak ketiganya atau penjualan di luar pihak berelasi itu dia besar, cukup besar, 6,4 triliun, dibandingkan untuk yang berelasi itu cuma 3 triliun teman-teman, jadi totalnya 9 triliun. Nah, kalau kita lihat banyakan memang dipakai untuk lokal, karena memang kan Indonesia saat ini mementingkan TKTN ya. Produk komponen-komponen yang diproduksi dalam negeri itu menentukan, kadang ada diberi insentif dan segala macam ya, terutama untuk EV ya, mestinya ini jadi peluang untuk Astra Auto Parts. Nah, kemudian kita lihat teman-teman ya, tadi dari dua sektor, dia ada manufaktur ya, memproduksi, yang kedua memperdagangkan. Nah, pendapatannya paling banyak dari siapa? Ternyata dari pendapatan pihak ketiga itu hampir sama, tapi lebih tinggi dari manufaktur teman-teman. Jadi yang menyumbang pendapatan terbanyak itu adalah manufaktur, meskipun tidak selisih jauh. Namun kalau secara laba bruto, ternyata perdagangan ini yang justru malah memberikan profit yang lumayan besar, sedangkan manufaktur tidak terlalu besar teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek kinerjanya ya, update per kuartal 2 2024, ini yang disetahunkan. Kalau kita lihat kinerjanya jangka panjang naik ya, memang hanya Covid yang membuat perusahaan ini sempat merugi ya, hanya itu saja. Ini naik teman-teman ya. Dan labanya ini berpotensi untuk di tahun 2024 ini berpotensi mencetak laba tertinggi sepanjang masa. Ya, tapi ini kan masih annualized, masih disetahunkan, artinya masih bisa berubah lagi tergantung nanti kuartal 3 dan kuartal 4. Bisa berubah lebih rendah ataupun lebih tinggi ya. Tapi untuk kuartal 2 ini terlihat berpotensi mencetak laba tertingginya sepanjang masa. Nah, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ya, kita lihat ya, laba brutonya atau laba kotornya, gross marginnya itu ini bukan yang tertinggi ya, tapi ini memang tertinggi kedua dari sejak 2014. Tadi kalau teman-teman lihat ya, secara omset atau secara pendapatan ini juga sudah naik kan. Nah, sudah secara omsetnya naik, ternyata secara prosentase profitnya juga meningkat. Untuk laba usahanya ini juga tertinggi kedua teman-teman, yang garis abu-abu ini. Nah, ini ada yang unik, ada yang unik di sini. Kenapa? Karena ternyata laba bersihnya seringkali lebih tinggi daripada laba usahanya. Berarti ada yang lain ya, di luar usaha utamanya dia ini ada penghasilan lain yang menyebabkan atau memberikan laba tambahan. Nah, kita cek nanti ya. Ini untuk angkanya teman-teman ya, untuk pendapatan kuartal 2 ya, year on year. Untuk pendapatannya sendiri sebenarnya sedang turun ya. Jadi secara satu semester pertama ini sedang turun. Laba kotornya juga sedang turun, laba usahanya sedang turun. Jadi sebenarnya usahanya ini lagi turun. Ya, secara pendapatan, laba dan laba usahanya ini turun. Tapi ternyata laba bersihnya kok malah naik. Nah, kita cek di sini ada penghasilan lain-lain yang meningkat.
Di tahun sebelumnya sudah ada, di tahun ini tambah banyak. Nah, ini apa teman-teman ya? Kita cek. Nah, kalau kita ulik di laporan keuangannya ya, itu ternyata memang ada bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Ya, ini nominalnya cukup signifikan ya. Hampir separuh dari total laba bersih, teman-teman ya. Jadi nggak heran kalau tadi sebenarnya secara usahanya sedang turun, tapi karena ketambahan ini jadi laba bersihnya naik signifikan. Ada juga penghasilan keuangan ya, biasanya bunga dari deposito. Kemudian juga ada penghasilan lain-lain. Nah, kita akan cek teman-teman, ini apa sih ya. Ini adalah penghasilan tadi ya dari ventura entitas asosiasi. Entitas asosiasinya apa? PT Denso Indonesia dan entitas anak juga. Jadi dia ada investi di DNIA dan dia juga punya anak usaha lagi ya, ada entitas anak juga. Kemudian ini investi juga, tadi ada GS Battery ya, sama-sama berhubungan sama komponen teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya, ini ada di Bekasi, ada di Karawang, Jakarta. Nah, kemudian untuk yang lain-lain tadi itu apa? Jadi ternyata Astra Autoparts ini ada penjualan aset teman-teman ya. Di tahun 2024 ini ada penjualan aset ya, 112 miliar. Kemudian ada keuntungan atas penjualan aset tetap. Jadi asetnya ini dijual. Kemudian ada keuntungannya juga, ada jasa manajemen, ini sih enggak ya, ini enggak, malah turun ya. Kemudian ada keuntungan nilai tukar ya, dan 3 inilah yang menyebabkan ada tadi penghasilan lain-lain. Dan ini hanya sifatnya 1 kali saja teman-teman ya. Artinya ada potensi labanya sebenarnya annualized tidak sebesar itu nanti ya, atau ada potensi di tahun depan kinerjanya akan menurun karena apa? Di sini ada one time income ya, kecuali entitas asosiasinya ini naik terus ya. Kalau kita lihat tadi naik ya teman-teman ya untuk labanya. Oke, itu tadi dari kinerjanya teman-teman ya, kita bisa ngerti ini perusahaannya seperti apa dan dia struktur dari labanya seperti apa ya, kita bisa ngerti sendiri. Kinerjanya sedang turun tapi ditopang oleh entitas asosiasi yang menjadi laba bersihnya naik ya. Kemudian kita cek secara valuasinya. Pada saat video ini dibuat itu valuasinya ada di 0,81 ya, ini di atas rata-rata teman-teman ya, di atas rata-ratanya 0,73, pernah murah ya. Kemudian ini belum kembali ke valuasi 2006-2017 ya. Secara PBV ini masih menarik karena masih di bawah 1. Kalau PBV di bawah 1 artinya kita secara konsep kita diuntungkan ya, karena kita membeli di bawah ekuitas perusahaan. Secara konsep kita untung ya, karena konsepnya kan gini, sebenarnya kalau kita mau buka usaha sendiri, usaha yang sama persis plek ketiplek dengan auto saat ini ya, kita butuhnya 1 misalnya ya, 1. Nah, kita cuma bayar 0,81, artinya kita dapat diskon 19%. Padahal ini perusahaan sudah jadi dan sudah jalan ya. Beda kalau kita baru mau membangun sendiri, itu kan butuh effort yang luar biasa ya. Mestinya lebih dari 100% ya secara pembukuan ya untuk modalnya. Tapi ini kita malah terdiskon ya 0,81. Itu secara konsep teman-teman ya, keuntungan secara konsep. Valuasi murah. Nah, untuk pernya ini sedikit berantakan grafiknya karena tahun 2020 memang tadi terjadi penurunan laba yang signifikan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini PE ratio-nya ya, dari tahun ke tahun ya, 2020 diabaikan saja. Sebenarnya PE saat ini itu sangat murah teman-teman ya. Kenapa? Karena dulu tuh diperdagangkan di PE 24, 23, 18. Ini tambah murah teman-teman ya. PE ya, berarti kita kalau tadi membeli secara book value sudah untung secara konsep, ini secara PE juga untung secara konsep. Kenapa? Kita bangun perusahaan, kita beli perusahaan sudah diskon ya, secara book value sudah diskon, kemudian balik modalnya secara konsep ya teman-teman ya, bukan balik modal secara real kita beli saham terus nanti 4,5 tahun balik ya, tapi secara konsep kalau kita memiliki perusahaan ini 4,5 tahun lagi balik modal dengan laba yang tadi sudah disebutkan ya. Perusahaan besar, belinya diskon, balik modalnya 4,5 tahun ya. Jadi secara konsep sudah untung.
Oke, kemudian earning yield ini juga murah ya. Nah, tadi secara modal sudah disebutkan earning yield-nya. Jadi sebenarnya auto ini kalau kita beli di harga saat ini itu bisa memberikan return itu seberapa besar itu ya. Saat ini ada di 18,2%. Ya, jadi setahun itu akan saham ini atau perusahaan ini akan mengenerate atau menghasilkan kepada kita benefit 18,2% dari modal yang kita keluarkan ya. Modal yang kita keluarkan itu adalah harga saat ini ya teman-teman ya. Bukan modal ekuitas perusahaan ya, modal yang kita bayarkan untuk beli saham di harga 2.300 ini. Ya, dan ini termasuk murah karena rata-rata di Bursa Efek Indonesia ya bahkan ada yang memberikan return earning yield di bawah bunga deposito itu banyak juga. Ya, jadi ini bisa memberikan 18,2%, artinya terbilang murah. Dan berapa sih harga wajarnya? Dengan book value 2.845, harga wajar perusahaan itu kira-kira memberikan earning yield 10-15% itu ada di 2.800 sampai 4.200. Ya, jadi harga saat ini tuh masih terdiskon dari harga wajarnya, terdiskon 18% sampai 45%. Dan ini ada 10 analis yang merating auto. Di video saya sebelumnya itu hanya 9 analis, ini ada tambah 1. Dan dari 10 analis yang merating 9 buy, 1 hold. Untuk yang di video sebelumnya teman-teman bisa cek ya. 9 merating dan 9-nya itu buy. Untuk harga targetnya ini turun teman-teman ya. Targetnya di video saya sebelumnya adalah 3.400, ini turun ke 2.900, tapi ini masih juga sejajar atau masih linear lah ya dengan harga wajar yang dihitung oleh kami. Oke, kemudian untuk dividen ini rutin membagikan dividen, dan kalau kita lihat yieldnya semakin besar. Kenapa yieldnya semakin besar? Bukan payout ratio-nya yang dibesarkan, tapi karena tadi teman-teman ya, karena pendapatannya atau labanya meningkat ya. Labanya meningkat tapi harganya tidak ikut meningkat sehingga timbal hasilnya menjadi lebih besar, makanya harganya menjadi murah. Oke, bagaimana untuk dividennya teman-teman? Untuk dua dividennya kita lihat ya, dia payout ratio-nya stabil 40%-an. Ya, kemudian untuk cash-nya juga besar. Ya, cash-nya besar 648. Ini cash-nya yang dia miliki jauh lebih tinggi daripada laba yang dia hasilkan dalam waktu setahun. Ya, jadi ini besar ya. Kemudian potensi dividen di tahun 2025 nanti kira-kira ya kalau dengan annualize seperti ini itu kira-kira akan membagikan 40% lagi ya, 168 ya, dibagi dengan harga saat ini yieldnya akan 7,3%. Dan nanti kan biasanya ada dividen interim di bulan Oktober. Nah, prediksinya biasanya kalau saya lihat historical itu dividen interim itu biasanya 25% dari final. Ya, jadi 10% dari laba bersih saat ini. Jadi mungkin dia akan memberikan potensinya adalah Rp42 dibagi dengan 2.300, berarti berpotensi membagikan 1,8% yield di harga 2.300 teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek kesehatan finansialnya. Ini sangat sehat ya. Tadi kita lihat cash-nya juga banyak. Quick ratio-nya di atas 1, current ratio-nya juga mendekati 2. Debt to equity ratio atau hutangnya tambah lama tambah kecil ya, dan ini sangat kecil bahkan ya, cuma 0,04 0,1 aja nggak sampai. Oke, untuk seasonality sebenarnya ini menariknya adalah hanya di bulan Februari ya, dan di bulan Februari ini juga naik teman-teman ya. Kemudian yang lainnya ada potensi lagi di bulan Oktober sebenarnya 60%, tapi yang di atas 60% hanya di bulan Februari ya, dan ini sudah lewat dan sudah naik. Di tahun ini tadi sudah disebutkan ya, masih negatif 2,54%. Untuk bandarmologi kita cek ya, ini saya ambil dari RTI ya. Dan ini memang ada kesalahan ya, kesalahan apa ya, ini sebenarnya bukan kesalahannya RTI sih, memang dari datanya yang dilaporkan itu ya salah ya. Makanya saya membaca dari laporan keuangan saja, jumlah sahamnya sebenarnya hanya 4, jumlah saham beredarnya ya, bukan 8,6 miliar tapi 4,8 miliar ya. Ini saya ambil dari laporan keuangan kuartal 2 2024 ya. Jadi ini bisa dikoreksi, ini nggak ada ya, harusnya ada cuman ini dan ini 80% dan 20%. Nah, peran investor asing di saham auto ini
cukup signifikan ya. Kita lihat partisipasinya 30%-an. Linearitasnya cukup tinggi 62,93%. Ya. Dan kalau kita lihat ini menarik ya. Sejak Agustus sampai Februari itu membeli nih ya, investor asing membeli. Tapi sejak Maret sampai Agustus lagi itu mulai menjual. Kita lihat linearitasnya 62,93. Artinya apa sih? Artinya kalau investor asing masuk di hari ini ya, hari ini investor asing beli, maka kesempatan harga saham untuk naik adalah 62,93%. Cukup tinggi ya. Kalau investor asing hari ini menjual, maka potensi harga untuk turun itu adalah 62,93%. Yang kita lihat di bulan September, investor asing masih melanjutkan penjualan. Dan teman-teman lihat hari ini harganya naik kan, investor asing membeli. Ya, jadi potensi harganya untuk naik 62,93% dan itu naik ya harganya hari ini. Ya, jadi investor asing bisa untuk kita perhatikan juga di saham auto ini teman-teman ya. Karena pergerakannya memiliki pengaruh terhadap harga saham. Nah, bagaimana kepemilikan retailnya? Kalau kita lihat holdernya setahun terakhir masih bertambah. Ya, sebulan terakhir Juli ke Agustus juga masih bertambah. Jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Berarti kalau ini sudah bertambah dua-duanya, kita bisa simpulkan sedang terjadi distribusi. Karena apa? Karena pasti ada big money yang buang. Ya, dan kalau kita lihat ya, rata-ratanya turun. Ya, rata-ratanya turun. Per investornya ini 39,6 juta di Agustus 2023 dan saat ini cuma tinggal 36 juta per investor. Berarti yang masuk ya, yang masuk ini itu kecil-kecil di bawah 30 jutaan itu pada masuk ya. Di sini kita lihat rata-ratanya 27 jutaan per investor yang masuk, investor barunya ya. Kemudian kita cek ya perpindahan struktur sahamnya selama setahun terakhir. Kalau kita lihat dari garis bandarmologi, ya ini turun. Jadi terlihat sedang distribusi. Kita lihat juga tadi ya investor asing sejak Maret ya. Di sini kita lihat di sini sejak Maret ya. Nah kita lihat ya Maret di sini ya turun terus teman-teman ya, turun dan ini mulai naik ya. Kalau teman-teman cek di sebelumnya ini membeli malah turun ya teman-teman ya. Dari Agustus kita lihat sebentar. Agustus 2023 ini membeli sampai Februari itu naik. Ini dari Agustus 2023 sampai Februari ternyata harganya malah turun ya. Harganya malah turun secara overall. Korelasinya itu harian ya. Jadi untuk bulanannya ternyata overall turun. Kemudian masih dilanjutkan penurunan lagi dan ini mulai naik lagi di sini ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara bandar detektor ini juga terlihat merah ya, sedang distribusi. Secara broker summary ini juga terlihat broker BK yang dominan menjual teman-teman ZP ya. Dominan menjual. Kemudian ada beberapa broker retail di sini ya, XL ya, PDCC membeli ya. Jadi sedang distribusi. Setahun terakhir kita cek lebih detail di data perpindahan struktur saham yang ini ya teman-teman ya. Kita lihat ya siapa sih yang lagi buang barang. Investor asing yang lagi buang barang siapa? Ternyata foreign CP ya. Kita lihat dulu per Agustus ini juga ada perubahan top 3-nya teman-teman. Jadi top 3 ya, 3 pemegang saham Securities terbesar. Ini tadi teman-teman ya, jumlah sahamnya 4,8 yang beredar 20% ya. Ini sudah betul ya. Di video saya yang sebelumnya itu saya salah karena saya waktu itu ngetik manual nyontek dari RTI, yang ini saya ambil langsung dari IDX. Nah, kita lihat top 3-nya teman ya. Top 3-nya di tahun 2023 Agustus Local Insurance, Local ID dan Foreign CP. Jadi Local ID ini masih menjadi top 3-nya ya. Kemudian per bulan Agustus ternyata asuransi buang barang teman-teman ya. Asuransi buang barang meskipun 2 bulan terakhir beli lagi. Ya, tapi Local ID ini masih agresif membeli terus. Sempat buang sedikit tapi dia beli lagi ya. Dan bahkan dia sekarang menjadi top 1 atau pemegang saham utama di Securities teman-teman ya. Dimana tentunya ini kurang bagus ya. Untungnya
Ini foreign MF mulai masuk juga teman-teman ya. Foreign MF mulai masuk setahun terakhir ini ya. Jadi investor asing yang buang foreign CP, tapi ternyata ada investor asing juga yang masuk. Makanya tadi kok tidak terlalu relevan ya secara bulanan, karena ternyata lebih dominan menjualnya, tapi yang beli juga ada, dan ini belinya berkelanjutan ya. Foreign MF atau reksadana asing masuk 29 juta ya, 3%. Ini tertinggi kedua setelah Lokal ID. Ya, jadi dalam setahun terakhir secara overall masih distribusi. Siapa yang buang barang paling banyak? Ini adalah top 3-nya di tahun lalu ya, yaitu Local Insurance ya. Kemudian yang membeli Lokal ID. Foreign CP juga menjual karena ini masuk top 3. Jadi top 3 ini yang menjual 2, yang beli cuma 1. Kemudian foreign MF ini mengambil alih kepemilikan jadi top 3 ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya antara berita bagus dan berita buruk teman-teman. Ini bagusnya ini mulai membeli. Ini nggak bagusnya ini malah tambah terus gitu ya. Jadi mempersulit ya, atau bisa jadi menyediakan likuiditas uang besar untuk exit ya. Jadi ada good news, ada bad newsnya. Nah, nanti kita lihat akan jadi seperti apa ke depan. Kita lihat ya, per Agustus data terupdate terakhir Lokal ID masih pembeli utama. Lokal IS mulai beli lagi tapi masih jauh. Foreign CP masih jualan, distribusinya masih masif. Foreign MF ternyata ikut jualan teman-teman ya. Jadi foreign MF ini yang tadinya beli mengangkat sahamnya ternyata ikut jualan. Jadi ini bukan pertanda bagus secara bandarmologi ya di bulan Agustus. Tapi kan ini data pasti bergerak terus teman-teman ya, nggak bisa kita putuskan hanya berdasarkan saat ini. Nah, untuk pola saham month to date atau di bulan September ini kita lihat di broker summary ya. Garisnya naik ya. Jadi sebenarnya ini di sini kayak seolah-olah akumulasi sedikit. Di sini netral. Nah, kita lihat di broker summary ya. Sebenarnya ini seimbang, tapi kalau kita lihat dari brokernya ya, sebenarnya ini ada broker retail yang sudah mulai, saya nggak ngerti apakah cut loss, apakah taking profit. Tapi kali ini sebenarnya pertanda bagus ya. Kalau misalnya di bulan September ini investor retail lokal mulai menjual barangnya atau memberikan barangnya kepada big money, terutama reksadana asing yang tadi sedang mengumpulkan barang ya. Tapi nggak tahu kenapa jual lagi, mungkin karena nggak dapat barang gitu ya. Mau beli barang ternyata yang punya barang paling banyak Lokal ID beli terus. Jadi dia nggak dapat barang, akhirnya nurunin harga supaya ada yang mau jual di harga bawah. Ya, jadi ini masih terlihat netral, tapi ya ini ada tanda-tanda akumulasi sebenarnya teman-teman. Tapi ini menurut saya masih netral saja ya. Tapi sudah ada tanda-tanda akumulasi. Tapi untuk lebih detailnya tentu saja harus menunggu data ini ya. Nanti buat teman-teman nanti bisa cek ya yang sudah berlangganan di tanggal 1 Oktober ya, jika memantau atau memasukkan saham auto sebagai watchlist. Nah, kemudian ini pola teknikal di video saya sebelumnya tanggal 15 Maret. Saya waktu itu memprediksi harganya pasti akan sideways aja di 2000 ke 2500 ya. Kemudian hasilnya apa? Ternyata nggak sideways, malah turun ya. Saya prediksi waktu itu di sini akan naik, turun sideways aja, tapi malah jebol ya sampai ke bawah. Tapi ternyata sampai hari ini ya balik lagi ke area ini ya, balik lagi ke area rangingnya. Dan kedepannya akan seperti apa? Kemungkinan akan ranging dulu, tapi kemudian akan turun ya. Jadi ini prediksi turun berdasarkan data saat ini ya. Karena apa? Karena investor retail lokal masih mayoritas masih mengincar saham ini ya. Jadi dominasinya akan turun. Jadi investor asing juga masih di bulan September ini membuang barang ya. Kita lihat korelasinya juga cukup besar ya, di atas 60%. Oke, kemudian kita akan masuk ke risamnya. Untuk fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik. Untuk kinerja jangka pendeknya turun ya untuk 6 bulan pertama, meskipun tadi laba bersihnya naik ya. Tapi secara overall kinerjanya sebenarnya turun ya, itu terbantu oleh entitas asosiasi. Kemudian valuasi murah, rutin bagi dividen, forecastnya 2025 7,3%. Dan nanti di bulan 10 akan membagikan interim ya. Seasonality yang berpotensi naik di atas 60% ya di bulan Februari. Tapi di bulan depan itu potensi naiknya 60% pas ya. Untuk bandarmologi
Setahun terakhir sedang distribusi 1-17 September, saya putuskan netral meskipun ada tanda-tanda, ada akumulasi tapi itu kecil ya teman-teman ya. Tapi nanti finalnya kita harus melihat data yang keluar. Dan untuk technical saya prediksi ini akan ranging dulu ya, 2060 sampai 2350. Jadi kemungkinan akan menyentuh harga 2060 dulu ya. Nanti selanjutnya akan naik apa turun ya tergantung apakah uang besarnya masih mengincar ini atau tidak. Ya, dan terakhir disclaimer teman-teman ya, analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham auto, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai pelengkap informasi saja. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.